menurut Priyo itu dibuat melalui akun Facebook, Facebook, kemudian melamar melalui WA. Yang membuatkan KTP katanya pihak dari nelayan itu KTP-nya KTP bukan KTP ya, bentuknya itu PDF gitu loh Iya Bang bentuk Yule. PDF, betul PDF, bukan bentuk fisik ya. Bukan, itu hanya untuk memenuhi syarat saja sebagai nelayan, memenuhi syarat sebagai nelayan. Sehingga kata Pak Tony, disarankanlah dia menuju ke mes itu gitu loh. Nah di mes itu karena menunggu pulang kan, pulang. Jadi sudah nggak digunakan tuh KTP karena hanya untuk online aja, melamar secara online. Ya. Kemudian terkait dengan emas, ini ini versi Pak Tony ya, versi Pak Tony ya. Kamu jawab iya biar biar seolah-olah Iya, kamu masih ada. iya, 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 Mister Z, iya. Nanti kalau aku nggak dijawab iya, saya anggap tidak ada soalnya. Oh iya, siap, 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 siap salah. Nah, Alfarizi menunggu di mes buat apa? Buat berangkat melaut. Katanya ya, katanya bukan saya ya, katanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Siapa nih yang assalamualaikum nih kok? Hah? Coba naiklah, naiklah. Daripada nanti Pak. bermasalah ya. Mbak Jelita itu Mbak Jelita. Iya, Waalaikumsalam Mbak Jelita. Waalaikumsalam cerita. Panggil, panggil, panggil sih. Kalau mungkin Mile yang panggil mungkin ngikut. Mbak Jelita naik Mbak Jelita. Nah silakan dilanjut Mister Z. Terkait emas dan uang 8 juta itu. Nah, terkait emas, ini versi ya teman-teman, lagi-lagi versi ya. Jangan biarkan dulu ini, namanya versi, versi ya. Terkait emas, uangnya diberikan, emasnya juga diberikan, dapat emas lah ceritanya itu. Nah, emasnya ini yang emas katanya dijual. Uang katanya dijual untuk apa? Sekaligus beli nasi itu loh. Jadi kalau benar ini berarti makan makan di antara lingkungannya yang ada mayat di situ, hasil pembunuhan itu. Pagi-pagi kan diberikan. Terus terkait dengan uang itu dia bawa ini. Dibawa ini, kalau menurut saya saat ini ya, itu sudah habis. Habis untuk perjalanan-perjalanan itu. Termasuk uang, ya kalau menurut saya uang habis ya 8 juta itu habis untuk perjalanan-perjalanan. Karena kalau uang gade mobil menurut versi yang ini adalah dikasihkan ke Joko kan. Ini ini kan pergi beberapa tempat. Kalau pergi beberapa tempat artinya dia pasti menggunakan uang. Nah, uang apa yang digunakan? Pasti uang inilah. Tapi coba nanti teman-teman yang jawab silakan ya. Seingat saya sudah ke situ ya. Kemudian mengenai kenapa dia kok di mes nelayan? Ya justru pertanyaan saya kenapa dia kembali kalau memang dia lari. Kalau lari udah gak usah kembali. Malah nggak ketangkap. Karena dia mau ketangkap jadi dia balik. Jadi ya bersyukurlah dia kembali. Kenapa? Supaya ditangkap. Begitu sih menurut saya. Oke, mungkin ada yang mau nambahin silakan Besti. Mungkin Besti tahu Nih, Besti silakan Besti. oke siap Mister J. Hmm. Nih kalau saya menurut saya nih, ini menurut saya. Kalau misalkan saya jadi Ririn ya Mister J ya. Loh, bukan menurut Apa yang saya jadi Ririn. Bukan pertanyaannya tadi bukan menurut saya kalau jadi Ririn. Versi Pak Tony kala itu ya? bercerita gitu loh versi. Oh, kalau masalah itu saya belum tahu detailnya Mister J. Mau izin Mister J. Iya, makanya aku selalu bilang, ini jangan kita seolah-olah Sorry saya Bang jadi Mile, sorry ya. Ririn. Coba Bu Jelita Ya, nih ditanya Mile. Bu gini Jelita ditanya Mile. Mbak Jelita.
Jadi gini Hadir. Mbak, ya kan kita sama-sama tahu lah menurut kita, menurut ini kan ada kejanggalan masing-masing ya, baik pihak penyidik dan JPU pun ada kejanggalan menurut versi Pak Tony itu kan di lockout gitu kan, versi Pak Tony nih Betul. di lockout itu kan sebuah kejanggalan juga kan di situ. Kenapa di lockout gitu kan? Nah, kalau untuk kejanggalan Ririn dan Prio juga ada Mbak menurut saya. Saya baru unggah juga nih. Ketika dia dikatakan melarikan diri ya, versi polisi kan kabur ke beberapa tempat gitu kan, Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya, pada akhirnya kembali lagi ke Indramayu untuk menjadi ABK. Dan dia sempat membuat palsu, identitas palsu lah ya. Bentuk fisiknya memang tidak ada, tapi file PDF-nya itu ada kan. Untuk digunakan melamar kerja karena katanya kan dia tidak bawa KTP gitu kan. Nah, kalau pada akhirnya dia pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, kenapa dia harus buat KTP palsu gitu loh. Lalu kejanggalan kedua nih, saya baru ngeh juga memang. Kejanggalan kedua, versinya Pak Tony kan setelah eksekusi itu kan Prio diberikan duit 8 juta beserta emas gitu kan. Yang tadi Mr. Z juga sudah katakan emasnya dijual digunakan buat beli sarapan dan lain-lain lah. Nah, ketika dia pergi naik mobil kan mobilnya mogok tuh Mbak ya. Mobilnya mogok, dipanggil mekanik lah. Nah, pertanyaan saya kenapa betulin mobil itu harus pakai uang yang dari dana tersebut diambil, diserahkan ke Joko, dikasih 2.600.000 buat betulin mobil. Kan dia punya uang 8 juta nih. Ngapa nggak dipakai buat betulin mobil? Gitu Mbak, itu kejanggalan Mbak menurut saya Mbak. Boleh dijelaskan Mbak menurut Mbak Jelita? Siap. Ini kalau menurut saya ya, ini kalau Prio udah jalan ke sana ke sini, lalu kemudian kalau emang ini kenapa dia pulang, kenapa dia harus bikin KTP gitu kan, KTP palsu kan? Iya, kalau pada akhirnya pulang ke rumah untuk ambil baju. Iya, karena dia Prio sendiri kan kalau ikutin pengakuannya dia yang ditarik lagi sekarang itu, dia tahu kalau dia itu ada terlibat di situ. Dia tahu kalau dia tuh terlibat di situ, jadi nggak mungkin dia pergi ke nelayan itu pakai nama asli. Kan yang KTP palsu kan nama apa? Sami-sami astagfirullahaladzim. Jangan marah. Dia nge-live juga di belakang, Mister. Streaming, game streaming. Sekalian Takutnya di situ keganggu. sama-sama live. Nah, kan dia pakai, kalau dia mau menghilangkan jejak, Prio tahu dia harus menghilangkan jejak, makanya dia ganti namanya. Ini opini saya ya, asumsi saya ya. Karena dia nggak mungkin pakai nama asli. Kalau dia dicari, kan pasti ketahuan kalau dia pakai nama asli. Makanya dia ganti nama. Kalau nggak salah namanya yang diganti ya, Mister. Ya, aku nggak tahu coba. Siapa namanya? Bro Wijaya. Kalau nggak salah namanya yang diganti. Nggak, Lalu namanya kemudian siapa? namanya siapa sih? Namanya si Ririn itu siapa? Namanya Prio siapa? Saya lupa itu. Kemarin nggak ada yang seliweran fittingnya itu, Mister. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, nah yang pertama itu ya, karena mereka terutama Prio yang bikinin ini masih konteksnya dalam cerita kemarin ya, cerita yang masih si Prio itu. Karena mereka mau melarikan diri, menghilangkan jejak, otomatis harus mengganti KTP itu, nama di KTP itu. Jadi kalau dicari di daftar pelayan nggak ada yang nelayan, nggak ada ABK yang namanya Prio, nggak ada ABK yang namanya Ririn, gitu kan? Ini kemungkinan ya, ini masih asumsi. Lalu yang kedua, kenapa nggak pakai duitnya si Ririn yang 8 juta? Kenapa harus pakai duit itu? Ya mungkin Prio merasa itu kan jasanya dia, uang jasanya dia kan 8 juta. Lalu kan dia tahu Ririn pasti curiga kalau dia pakai duit itu. Ini sekali lagi konteksnya pada pengakuan Prio yang udah diganti ya, yang sebelumnya. Jadi kalau dia mungkin kondisi keuangannya Prio seperti apa, barangkali Ririn tahu kan. Lah mereka dari rumah Budi keluar bawa mobil dan lain-lain, terus tiba-tiba si Prio punya duit, sementara Budinya nggak ada di rumah, itu akan menimbulkan kecurigaan Ririn. Mungkin Prio nggak mau menimbulkan kecurigaan Ririn, satu itu. Bisa juga kemungkinan yang lain si Prio nggak mau uang jasanya diutak-atik. Itu Bang Mila, itu kalau menurut ini saya ya. Menurut asumsi awam saya. Demikian Bang. Tuh, sudah dikasih Om Ile. Om Ile pergi ya? Ya Mr. Ji ya. Nah,
Berarti kalau mengikuti keterangan awal ya, ini wah makin kesini kalau berdasarkan bukti baru sih, meskipun belum ada uji digital forensik ya Mr. Ji ya, saya juga belum bisa mengatakan itu yang seperti Mr. Ji bilang, BAP pengambilan barang bukti, CCTV apa dan lain-lain lah, originalitas lah segala macam itu. Saya belum, karena belum ada ahli digital forensik ya di persidangan terdakwa Ririn, nanti katanya kalau tidak salah akan dihadirkan gitu kan. Dan minta diputarkan Pak Tony. Nah, gini loh Mbak Jelita. Berarti kalau mengikuti itu keterangan awal Ririn itu keterangan awal Priyo itu berarti Ririn memang pada saat itu memang tidak tahu ya, belum tahu itu kan. Ya kalau mengikuti keterangan Priyo ya Ririn tidak tahu. Sampai Kalau di mengikuti hotel, pun tidak tahu, sampai pada tidak akhirnya Priyo disuruh menyerahkan diri itu nggak mau juga Priyo itu kan, kalau menurut keterangan awal ya. iya. Tapi logik ya Priyo nggak mau kalau menurut saya nih kalau mau ngomong bicara logik dan tidak logik ya. Menurut saya logik karena orang-orang yang menurut Priyo ada di TKP saat itu tidak ada dan urusannya nanti semua akan lari ke Priyo semua kan. Dan satu yang kedua mungkin Priyo juga takut nggak siap, mesti harus bilang gimana atau gimana, akhirnya dia nggak berani untuk nyerahin diri gitu. Itu menurut saya sekali lagi ya, jangan dihujat ya teman-teman. Ini kan kita berdasarkan keterangannya Priyo yang lagi dibahas ini. Betul. Ini ada. Mr. Ji, kita ke topik aja deh. Gimana? Ya, Kita masuk ke topik aja itu di apa? Saksi ahli. yang ini. Saksi, itu seru tuh saksi ahli itu lumayan itu Mister buat dibahas itu Mister. Iya. Iya, ke topik aja Iya, deh. Buat kalau saya dengar dari perkataannya, iya ini ada anaknya cukup. Oke, kalau saya nonton di YouTube pernyataan Prof. Yongki Fernando ini nggak jauh beda dengan pernyataan kita dari Prof ini ya. Mau dengar nggak? Iya boleh Mr. Ji, saya belum nonton juga. Boleh Pak. Mister. Saya belum nonton. Ya, bentar, sabar. Jadi pernyataannya itu, siapa yang belum nonton, siapa yang bilang mau? Coba tanya dulu, mau nggak? Ayo yang mau typing yang mau typing mau. Karena saya juga belum nonton nih Mr. Ji. Mau. Saya juga mau. makanya pemilih saya belum tahu. Coba. Boleh saya sapa aja sambil sapa ya Mr. Ji. Ini dari mana Oh, aja boleh, nih boleh. teman-teman? Teman-teman dari mana aja typingnya? Dari mana aja? Biasa absen dari misalnya dari Banten, dari mana itu. Karena kalau Ya, di Mr. sana Ji ini nggak enak kalau luar nggak bisa. negeri juga ini. Cianjur, halo Cianjur, Bang Alfarji, Blitar, Jatim. Dibaca. Cirebon hadir, halo Cirebon, Aceh, Hongkong, weh bener kan sampai luar negeri, Hongkong, Indramayu, Lumajang, Sorong, Dubai, wah Masya Allah sampai Dubai Mr. Ji. Kirim-kirim coklat Dubainya ke Mr. Ji tuh. Jangan minta, jangan biarin aja. Sorong, Apa aja? Taiwan, Indramayu, Bandung, Taiwan. Wih banyak juga Taiwan ini ya. Dubai, Tangsel, Kalau deket aja saya kirimin gua Mr. J. Bandung, Tuban, Jawa Timur, Karawang, halo Karawang, Sampurasun. USA, bener nggak nih USA? Anyar, Jangan mengira US itu bener, aduh. Sarawak, Turki hadir. Salam buat Erdogan. Di Sarawak Ini benar. Sibu berarti. Saudi, halo Saudi, Raja Salman. Merauke, halo Bang. Singapura, Surabaya, Bengkulu, Zimbabwe, Malang Raya hadir. Coba. Nyapanya biar teman-teman juga semangat. Nyapanya jangan lemes. Iya Mr. Ji. Yang keras pemilih. Ya Malang Raya, halo Malang Raya. Contoh nih. Halo, Taiwan, Taiwan. Nggak enak Mr. Ji, ini kedengaran tetangga di sebelah. Oh, Berteriak. kan
Aku di apartemen. Oh, kalau iya kalau Mister J, kalau saya enggak. Kontrakan kebenaran Oh, sebelah ini. Nah, enggak. Semarang iya. hadir. Halo Semarang, selamat malam. Oke, lanjut Mister J, diputar udah siap belum itu? Oh iya, aku pasti. Mister G selalu Siap. siap. Apapun permintaan Anda Oke. selalu kami Di siapkan. disimak ya teman-teman ya, sama saya juga karena belum nonton, jadi kita simak bareng-bareng. Oke. Mari kita mute, kawan-kawan. Pak Dedi Udiana di mute bisa Pak Dedi. Kan, oke, mari kita mute bersama-sama. 1, 2, 3 mulai. Pembunuhan yang dimaksud dalam surat dakwaan ini itu mengandalkan dari keterangan di antara salah satu kedua terdakwa. Sementara saksi-saksi lain di luar kedua terdakwa, menurut keterangan dari pihak terdakwa, itu tidak ada satupun yang melihat peristiwa terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, kalau memang demikian, maka seyogyanya seharusnya proses penyidikan itu jangan tergesa-gesa menentukan subjek pelaku yang ditersangkakan. Mengapa? Karena bila mana lemah di dalam proses pembuktian terhadap saksi fakta, maka harus ada dukungan proses pembuktian melalui yang disebut alat bukti tak langsung. Alat bukti tak langsung. Nah, alat bukti tak langsungnya seperti apa? Kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Dengar baik-baik enggak? Didengar enggak suaranya tadi? Dengar Mister J, dengar. Dengar ya, karena memang begitu dari sononya. Alat bukti tak langsung itu bisa berupa dari CCTV, dari jejak digital, maupun dari jejak yang ada di handphone. Itu merupakan alat bantu untuk menemukan keterbuktian suatu peristiwa pidana itu betul-betul terjadi dan betul-betul siapa pelaku tindak pidana tersebut. Nah, itulah kelemahan-kelemahannya yang menurut ahli bersumber dari ketidakprofesionalan cara kerja penyidik Polri. Oke, sudah dijelaskan tadi dari Prof. Yongki mengatakan bahwa itulah masalahnya ketika ya alat bukti yang tidak langsung itu tidak dikelola dengan baik. Ini berawal dari proses penyidikan yang dilakukan oleh personil Polri. Oke toh, jelas toh. Dengar lagi ya. Oke, lanjut. Penyidik Polri di dalam proses penyelidikan hingga penyidikannya itu boleh dikatakan dalam sudut pandang ahli tidak memenuhi standar penyidikan yang profesional. Tuh, kata ahli, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kata ahli, terkait dengan kasus ini, tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar penyidik yang profesional. Bukan saya yang ngomong nih ya, Prof. Yongki. Oke. Lanjut. Kenapa begitu? Karena gini, di muka persidangan tadi tersimpul bahwa handphone yang digunakan oleh terdakwa itu ternyata isinya tidak terdapat jejak digital. Oke, katanya dalam proses persidangan tadi, handphone yang disita tidak berfungsi apa-apa karena tidak memiliki jejak digital. Tidak memiliki jejak digital yang didapatkan dari handphone tersebut. Ya benar juga ya. Terus handphone itu disita jadi apa ya? Oke, lanjut. Nah, kalau tidak ada terdapat jejak digital, lalu bagaimana untuk meyakinkan bahwa pelaku ini, tersangka ini yang menjadi terdakwa ini adalah pelaku tindak pidana yang Kalau tidak ada jejak digitalnya melalui handphone tersebut, lalu bagaimana bisa menentukan bahwa tersangka ini bisa menjadi terdakwa dalam kasus ini? Gitu ya katanya ya. dimaksud. Nah, ini kan apakah merupakan kelemahan atau memang merupakan suatu kesengajaan? Ada dua pertanyaan. Apakah ini merupakan kelemahan atau yang kedua ini merupakan
kesengajaan. Itu bukan dari saya ya, dari Sinu ya. di dalam proses penyidikan semacam itu. Tapi kalau melihat standar kepolisian dalam melakukan penyidikan itu sudah, kalau pada umumnya kepolisian kita itu sudah profesional, bukan tidak. Seberat apapun suatu tindak pidana itu mudah dipecahkan dalam proses penyidikan dari kepolisian kita. Tuh, beliau mengatakan bahwa seberat apapun tindak pidana itu polisi mampu pecahkan. Karena alatnya mungkin sudah canggih. Dia ngomong sendiri. Gitu. Tetapi manakala melihat kasus yang sekarang ini, mengapa terjadi terbalik? Kok seolah-olah cara kerjanya di bawah standar operasional? Nah, beliau mengatakan khusus yang satu ini seolah-olah penanganan kasusnya masih di bawah standar. Wah, ngeri ya. Sedih aku. Nah inilah yang akhirnya memberatkan beban jaksa dalam muka persidangan untuk pembuktian. Nah, justru yang berat di sini adalah jaksa yang membuat dakwaan untuk membuktikan dalam persidangan. Ini kata Prof. Yongki ya. Oke, kita simak lagi. Karena bukti untuk menentukan suatu peristiwa pidana itu harus betul-betul seluruh barang bukti apapun, sekecil apapun itu harus dihimpun. Nah, kata beliau, semua barang bukti, semua alat bukti harus dihimpun. Harus dihimpun. Ada tata caranya untuk mengelola barang bukti. Benar. Untuk mengumpulkan, menjelaskan bahwa terjadi peristiwa pidana dan ada pelakunya, dan pelakunya adalah orang yang ada di hadapan persidangan. Tidak boleh tidak. Nah ini kan yang muncul bahkan ada nama-nama lain. Nama-nama lain juga ternyata adalah nama yang fakta, bukan suatu nama yang fiktif. Kalau fiktif kan alibi. Nah, itu kan fakta. Ternyata fakta-fakta tadi itu tidak digali oleh penyidik, tidak dilakukan penyelidikan di dalam. Muncullah perkembangan terkini. Ada nama-nama lain. Nama-nama lain itu tidak digali. Padahal nama-nama lain itu salah satunya adalah fakta, bukan fiktif. Gitu. Kenapa tidak digali lebih dalam gitu ya maksudnya? Proses di dalam perkara ini ada pengadilan. Nah, itu keraguan-keraguan di sini. Apakah pembuktian yang diciptakan ini merupakan suatu pembuktian yang memang manipulatif? Malah bertanya nih. Timbul pertanyaan di sini. Dalam proses pembuktian, apakah pembuktian ini ya? Apakah pembuktian ini ini fakta, berdasarkan fakta atau berdasarkan manipulatif? Ini dari sini loh ya, dari sini ya. Atau pembuktian yang memang sesungguhnya. Nah, kalau dilihat dari tadi di muka persidangan, timbul keraguan-keraguan ahli untuk menyimpulkan ini pembuktian yang dikumpulkan oleh penyidik yang dibawa pembuktian di persidangan oleh penuntut umum. Ini sepertinya pembuktian yang tidak menurut standar operasional penyidikan. Oh tuh. Jadi dalam pembuktian itu janganlah membuat keraguan-raguan. Jangan. Supaya tidak ragu-ragu harus sesuai dengan SOP. Ya, standar operasional prosedur dalam pembuktian perkara. Dari sini loh ya, dari sini ya. Nanti dibilang Mr. J, enggak lagi mocok gitu. Gitu. Ya, salah satu yang dikritisi oleh ahli adalah kenapa handphone yang merupakan jejak digital yang bisa membaca riwayat perjalanan peristiwa pidana, kenapa tidak terdapat isinya? Bener juga nih pertanyaannya handphone ya. Bastiar ini katanya disuruh nonton malah turun, ini keterlaluan dia namanya itu. Kenapa kok tidak naik saja tadi? Katanya disuruh lanjut. Saya mendengar Mr. J. Ya terus izin turun. Ini maksudnya piye? Siap Mr. J. Tadi ada tamu sih. Ya udah lanjut Mr. J. Lanjut. Tamunya suruh pergi. Ini Prof. Yongki loh ini. Siap Mr. Siap Komandan 86. Lanjut. Aduh. Coba nih, kau suruh ke rumahmu. Sampai di rumahmu terus kamu pergi. Bisa nggak begitu kamu tuh? Nah, itu kan tanda tanya besar. Komandan di sini nggak mungkin.
Seharusnya tidak boleh. Itu seharusnya tidak boleh seperti itu, ya kan? Itu salah satunya. Ya banyak contoh-contoh lainnya lah yang menyimpulkan bahwa proses penyidikan hingga penuntutan ini hanya mau menunjukkan kepada 2 orang nama saja. Padahal bisa saja dimungkinkan lebih dari 2 orang. Atau Oh ya, orientasi proses penyidikannya hanya tertuju pada orang. Padahal bisa saja dikembangkan. Apakah ada orang lain? Gitulah pokoknya. Ya, jangan panas ya, oh aku ngrungok kayak panas. Ngono loh. bisa saja nama-nama yang sekarang ini bukan nama-nama yang sesungguhnya. Semuanya itu segala kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Sepanjang jejak-jejak digital tadi itu tidak diketemukan. Jejak-jejak digital itu tidak ditemukan. Dan sengaja hal itu ditaburkan, ditimbulkan untuk tidak membuktikan ada nama-nama lain. Atau untuk membuktikan bahwa kedua terdakwa inilah yang patut diminta pertanggungjawaban pidananya terhadap tuduhan yang sah. Nah inilah ahli itu adalah cara-cara yang tidak fair di dalam melakukan pembuktian terhadap suatu peristiwa pidana, itu jauh dari harapan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang kita. Dah. Kalau lu nggak mulai belajar AI sekarang, Dah selesai. Silakan Bastiar, sebelum kau pergi. Aduh, saya agak-agak nih Bastiar. Katanya mau mendengarkan Mr. G. Habis itu izin pamit Mr. G. Siap komandan. Yang saya sesali itu jujur aja Mr. G, di pihak penyidik. Udah tahu kepolisian bener-bener tanggung jawab, kenapa lalai atau kenapa nggak istilahnya nggak kompeten kan? Gak profesional. Iya, gitu loh Mr. G. Oke. Karena apa? Dampaknya seperti ini. Ya. Begitu. Saya sih sedikit tahu dari tingkatan bawah ya Polsek. Saya kan orang Indramayu nih, jujur nih Mr. G. Oh, Polsek ya. Dari Polsek juga saya udah tahu gitu loh. Ini ranahnya ke bawah ya. Apalagi sekarang ada kita keluar bahasa kasus ini. Masalah kasus sengketa aja di sini banyak. Sengketa apa? Lahan. Sengketa lahan. Kalau sengketa itu kan perdata. Justru Mr. J, cuman banyak yang diintimidasi, yang masyarakat penggarapnya gitu loh. Lapor ke sini nggak ditanggapi, lapor ke sini nggak ditanggapi. Sorry saya buka sedikit di room ini ya, di Mr. J ya. Nggak Itu apa-apa. orang tahu. Apalagi naik ke tingkat Polres, mandul semua Mr. J. Gitu loh. Sampai KDM juga tahu tuh, KDM udah pernah ke sini. Terus terang Mr. G, sekali lagi saya prihatin sama pihak penyidiknya gitu loh, gitu. Itu aja Mr. J, kurang lebihnya dilanjut sama Mr. J deh. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau pidatonya Pak Lurah gitu loh. Oke, Mile, sudah saya tayangkan. Mile, ada masalah? Tidak, Mr. G. Tidak. Loh, kalau tidak, berarti kita sudah selesai komalnya ini. Enggak. Ya, tadi sih Nih, sorry Bang Mile, saya potong dulu ya. Kalau saya jadi atasan penyidik itu, maaf kasarnya udah saya sikat. Serius. Sorry ini agak arahnya agak kasar dikit ya. Soalnya Waktu pengungkapan preskon itu udah diapresiasi kok. Hebat. Nah ini ada katanya. Bang Maksi nih, seru ini tadi saya Asik. Nah, begitu Mr. J, orang saya asli Indramayunya loh, ini tahu. Sekian aja deh ya. Mr. J. Oke. Oh, Bang Besti dari Bang Besti dari Indramayu. Mr. J. Ada juga temanku dari Indramayu namanya Maksi. Kenal nggak? Ya kenal. Waduh. Nah, halo. Kumaha damang Mr. G. Dari Indramayu, halo. Kumaha damang Mr. G, teman-teman. Mr. Z, Yeah. Bang Maksi ini abis jadi artis cumi-cumi.
Oh, ya memang artis bukan lagi habis, dia masih ada, nggak Emang habis. artis sudah sering masuk TV Bang Maksi nih. Udah aku repost tuh, udah aku repost Bang Baru Maksi. sekarang aja, baru ini aja masuk TikTok ini. Biasanya masuk TV. Hmm. Tambahan dikit lagi, kalau Mister Ji main ke Indramayu ke rumah saya nanti tahu apa di sini. Istilahnya tadi bahasa saya yang keributan ya di sini tahu. Terus terang seandainya Mister Ji main ke rumah saya, gitu Mister Ji. Ya, oke. Kita sapa dulu. Maksi Karepu, warga Indramayu. Siap, Mr. Ji, Kang Mr. Ji ya, kan? Oke, teman-teman, Bang Mael, Bang Bastiar, Mbak Julita, Bang Kopi, Bang Purple ya, Bang Dedi, kemudian Bang Ale. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ji, ini judul utama apa nih malam ini, Mr. Ji? Malam ini judulnya Cumi-Cumi. Ya, silakan. Ahli. Aduh. Masih ahli. Ahli-ahli. Statement ahli. Jadi memang sih wartawan teman-teman kemarin Mr. Ji, di luar yang lalu ketemu saya, mereka sempat ngomong tentang Bang Tony, tapi saya nggak sampaikan di sini lah. Karena kita sama-sama kan dekat dengan wartawan juga, begitu juga Bang Tony. Jadi kadang-kadang info nggak masuk di media itu memang ada. Itu Bang, Mr. Ji. Saya juga kaget kemarin ketika anak-anak hubungi, kan saya juga sudah nggak terlalu ini kan dengan mereka, maksudnya udah jarang, biasa saya tolak. Makanya saya iseng Mr. Ji, yang saya tanya Mr. Ji, terus saya bertanya, mana Bang Tony? Mereka, bla 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 Bang, oh ya tutup, nggak usah diomongin itu, cukup kita aja lah kalau gitu. Nah, memang kalau saya bilang, Mr. Ji ya, kalau bicara Bang Tony memang kasihan juga secara psikologi ya. Ya, Tetapi saya lihat memang saya sepakat ketika Bang Tony memegang prinsip bahwa kan sepanjang ini kan ini teman-teman kita bicara hukum ya. Walaupun memang dugaan sangat kuat pasti mengarah ke Ririn dan Priok, sangat kuat. Tetapi kan sering saya katakan ke teman-teman kan bahwa ada namanya asas yang fundamental, yang mendasar, presumption of innocence, Bang Ji ya, Mr. Ji ya. ya. Walaupun bagaimana sampai saat ini tetap Ririn dengan Priok wajib dianggap belum bersalah, tetap itu. Nah otomatis Bang Tony pasti pegang itu. Walaupun memang katakanlah sudah mulai ada titik terang tapi belum terang seterang cahaya belum, Mr. Ji. Kalau kita melihat sering saya contoh kan, kalau kita melihat contoh pada saat kasus Jessica, apakah Bang Otto menyerah nggak sampai final, sampai vonis bahkan? Bang Otto tidak menyerah. Kenapa Bang Otto nggak menyerah? Karena memang alat bukti masih ada yang minim. Alat bukti ya. Alat bukti langsung yang melihat apakah CCTV atau saksi mata tidak ada yang memperkuat itu. Begitupun kasus ini. Makanya kalau memang dari awal ada alat bukti atau CCTV yang menyorot langsung pada saat mereka melakukan, kalau saya bilang itu pembantaian lah, maka kita nggak akan diskusi lagi di Komando Bang Ji, Mr. Ji. Kan gitu. Karena memang ini nggak ada alat bukti langsung atau direct evidence, maka menjadi PR besar buat JPU. Apalagi ketika mereka menyatakan bahwa bukan mereka pelakunya dan dimunculkan 4 nama. Tapi ketika dibantah oleh Priok kemarin itu kan, ketika Priok mencabut BAP-nya, maka secara tidak langsung saya katakan dakwaan itu menjadi gugur. Tetapi sekali lagi ada asas lagi yang menyatakan, seperti Mbak Julita bilang, unus testis, nulus testis, keterangan satu saksi bukan saksi, harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Alat bukti lain ya. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kemarin. Alat bukti lain contohnya apa ya, Pak Maksi? Ya kan ada namanya sidik jari, ada namanya CCTV, ada namanya banyak DNA segala macam. Tapi alat bukti mana yang lebih mendekat bisa disandingkan? Tentunya alat bukti CCTV. Yang bisa disandingkan. Apakah keterangan Priok kemarin itu yang terakhir 100% enggak kejujurannya, kebenarannya? Jadi pertanyaan juga Mr. Ji. Sepasti manusia pasti sebagian dibuka, sebagian ditutupin. Ya. Iya kan, Mr. Ji? Ya. Nah, saya mau katakan, justru kalau saya mau bilang Mr. Ji, saya di luar hukum lah ini, asumsi liar. Jangan-jangan
Priok juga adalah pelaku utama secara bersama-sama, Mr. G. Ini kita kalimat jangan-jangan Mr. G, artinya tidak tetap presensen, kedepankan presensen ya. Bagus. Iya kan? Makanya ini Ya. masih jadi PR. Jadi kalau misalkan sampai saat ini misalkan ada yang meyakini, ada pihak yang meyakini bahwa itu 100% benar, jujur si Priok, ya kita sudah offside, melampaui majelis hakim. Bahwa majelis hakim aja tidak telan mentah-mentah kok dia tetap masih menguji itu dengan alat bukti lain. Jangankan Priok. Begini teman-teman. Ketika Ririn mengakui, dia pada saat agenda keterangan terdakwa kemudian dia mengakui, maka itu tidak menjadikan bahwa dia bersalah, nggak bisa. Harus dikuatkan lagi dengan alat bukti lain. Jadi nggak bisa semata-mata ketika Ririn saya yang melakukan. Majelis hakim nggak serta-merta juga ketok palu. Dia uji lagi, ini benar nggak keterangan dia? Karena berubah-ubah kan? Kalau dia berubah ya, artinya kecuali memang Ririn konsisten. Kalau Ririn konsisten, maka keterangan dia itu diabaikan dulu, dikesampingkan dulu, maka akan digoreng lah. Ibarat jadi bumbu masak adalah yang 7 alat bukti di antara 8 itu, Mr. G. Wah, Kan gitu. keren. Akan digoreng itu, Mr. G. Ya. Digoreng sampai dia mateng. Setelah dia mateng, maka hakim akan yakin di situ dengan alat bukti tadi. Dia ambil 2 alat bukti. Dan berdasarkan keyakinan hakim berdasarkan 2 alat bukti. Kemudian, kalau memang terbukti Ririn, saya katakan Mr. G, masuklah itu barang. Masuklah tuh barang. Demikian Mr. G sementara. Terima kasih. Oke, jangan turun dulu. Saya mau nanya ini. Ini kan tadi ini barusan saya putarkan ini ada Prof. Yongki Fernando yang dia mengatakan jelas-jelas dia mengatakan bahwa ini proses penyidikan kurang profesional. Nah, kurangnya profesional ini sudah disebutkan ini. Contohnya handphone itu ada 3 disita, tapi tidak ada jejak digital terkait dengan handphone. Terus handphonenya untuk apa? Itu yang pertama. Padahal kalau proses penyidikan seperti ini, yang sulit-sulit seperti ini, justru kita butuh nih jejak-jejak digital dari handphone ini. Karena di situ ada percakapan, keberadaan, rute, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak ada. Itu kata ahli ya, bukan kata saya ya. Yang kedua, CCTV. Katanya ada CCTV nih yang baru nih. Ada ini, ada itu, ada. Terus terkait dengan CCTV, itu kan juga diprotes sama Prof. Yongki Fernando ini. Terkait dengan barang bukti itu ada bagaimana cara pengambilan barang bukti, bagaimana tindak lanjut terkait barang bukti, bagaimana menyajikan barang bukti, agar kelihatan profesional gitu loh. Diprotes begitu banyak ini. Bang Maksi, mungkin pendapat Bang Maksi ada, silakan. Baik, Mr. G. Gini, karena kita mau masuk dulu ke apa sih fungsi keterangan ahli pada saat di persidangan. Itu dulu paling penting, Mr. G. Ini edukasi buat teman-teman di bawah. Fungsinya adalah bagaimana ahli ini meyakinkan hakim, majelis hakim, untuk menjadikan perkara ini terang benderang. Tadi yang dia proses alat bukti elektronik lah, didapatkan secara sah atau tidak, bagaimana prosedurnya. Kan begitu, Mr. G. Nah, kalaulah itu memang apa yang disampaikan atau pendapat hukum yang disampaikan oleh ahli ini, kemudian itu bisa meyakinkan hakim, maka berarti betul yang dibilang tidak profesional bisa terjadi. Tapi kalau hakim tidak yakin, Mr. G, apa yang disampaikan oleh ahli, karena ahli ini tidak mutlak juga. Ya. Kan begitu kan, Mr. G ya, kita tahu. Tidak menjadi mutlak apa yang dia sampaikan di muka persidangan tentang keahliannya. Tapi kalau memang hakim yakin itu, bisa meyakinkan hakim, maka ini koreksi buat penyidik, juga termasuk mungkin JPU. Artinya adanya ketidaklengkapan, Mr. G, pada saat disajikan. Ya. Kan begitu, Mr. G. Nah, Betul. ini jadi PR juga, jadi koreksi yang besar. Nah, makanya kembali tadi, memang majelis hakim akan menilai terkait pendapat dari ahli ini. Kan ini dia menyatakan pendapat berdasarkan keahliannya, Mr. G. Beda dengan keterangan saksi itu. Kalau memang itu benar, dia telusuri ya, saya pikir ya ini bagian dari koreksi juga ini buat penyidik dan juga JPU. Demikian, Mr. G. Ya, kalau menurut saya pendapat ahli ini ya
koreksi buat penyidik. Apakah memang begitu? Ya faktanya memang begitu. Harusnya itu kalau sudah proses persidangan ya harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti, bukan baru mau mencari. Begitu. Oke, teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Bang Maksi? Mister aku. Kalau nggak ada yang mau nanya, nanti saya akan hadirkan ahli, bener-bener ahli. Tapi Aku mau sebentar nanya ya. dulu ke Bang Maksi, Mister. Oh langsung hajar dia. Iya. Izin Bang Maksi mau tanya. Tadi benar nggak nih saya ngambil kesimpulan daripada apa yang sudah dijabarkan Bang Maksi di awal tadi, bahwa mengaku atau menyangkalnya seorang tersangka atau terdakwa tetap harus diuji, begitu ya, Mister? Mister, apa Bang Maksi? Nggak apa-apa Mbak Julita salah ngomong Mister juga nggak apa-apa, saya ampuni kok. Iya. Maaf. Mister Ji, Iya. Ya, Mbak Julita punya pertanyaan melebihi pertanyaan wartawan loh, tajam betul. loh, ini yang saya selalu bilang, netizen tuh harus cerdas, terasah. Jangan asal-asal yang penting punya pendapat, jangan. Ayo silakan ditanggapi. Iya, ini enak, saya jadi penasaran dengan cara bertanyanya Mbak Julita ini. Saya bilang tadi, wah udah kayak wartawan saya lihat. Wartawan aja kritis tuh. Ini, wah ini Itu magister hukum itu. jangan-jangan wartawan juga, sekalian menjadi hukum, wartawan juga jangan-jangan. Bukan, Mister. Saya netizen dari bawah yang diadopsi sama Mister Z dinaikin ke atas. Oke, sedikit saya jawab ya, nanti mungkin Mr. Ji bisa tambahkan kalau memang ada yang kurang. Keterangan saksi termasuk Priyo kan sikap berperan sebagai saksi. Keterangan saksi pun itu ketika dia menyatakan benar atau salah, tetap itu harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Jadi tidak semata-mata keterangan saksi itu kemudian menjadikan terdakwa itu bersalah. Tidak bisa. Begitupun sebaliknya, keterangan terdakwa juga tidak bisa dijadikan bahwa dia sudah bersalah. Hakim juga uji, benar nggak dia mengaku benar, apakah dia terpaksa? Atau ada yang tekan? Atau ada yang menekan, Mr. Ji, kan gitu. Jadi setiap keterangan saksi, apalagi cuma satu saksi, maka dibuktikan dengan alat bukti lain, dia mau benar atau salah. Begitupun sebaliknya, keterangan terdakwa pun, walaupun dia sudah mengaku, dia bersalah, dia melakukan perbuatannya, Mas Hakim belum langsung telan mentah-mentah juga. Dia harus uji, benar nggak pengakuan dia ini? Jujur nggak dia? Karena kan ini manusia, kawan-kawan. Makanya kenapa dalam hukum itu ada namanya keterangan saksi, satu saksi bukan saksi. Kenapa lahir itu unus tesis Mr. Ji? Ada sejarahnya itu. Karena keterangan satu orang, satu manusia nggak bisa dipercaya. Itu dari zaman dulu, dari zaman Romawi kuno itu. Dia nggak percaya, dia harus ada keterangan lain, saksi lain yang harus membuktikan bahwa Zaman Romawi kuno. Salah, bukan zaman Romawi kuno. Zaman Nabi Yusuf. ya, Mister gini, teman-teman ini sedikit kasih kemarin. Kan kita punya hukum ini ada sejarahnya, teman-teman. Awalnya sejarahnya ini KUHP kita dari Romawi kuno, kemudian turun ke Prancis. Kenapa Romawi kuno jajah Prancis, makanya muncullah KUHP itu. Lalu dari Prancis turun ke Belanda, karena Prancis jajah Belanda. Belanda turun ke Indonesia, dibilang Hindia Belanda. Jadi KUHP kemarin kita masih kolonial Belanda, Mr. Ji. Masih Belanda punya itu. Terjemahan Belanda. Sekarang sudah Indonesia asli, Mr. Ji. Tahun 2023 ya, Mr. Ji. 25. 25 ya? Ya sampai salah nih. Itu sudah asli Indonesia, teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya KUHP yang lama itu adopsi Belanda, Hindia Belanda. Makanya Mr. Ji dulu waktu saat Kalau saya lagi terus jangan saya terus. Waktu saya di pasukan, Mr. Ji masih pakai filosofi Hindia Belanda yang selalu punishment, tekan, penjara. Itu karena filosofinya Hindia Belanda, KUHP lama. Sekarang Mr. Ji sudah baru, Indonesia punya Mr. Ji, sudah tidak lagi, sudah mengedepankan filosofi yaitu keadilan restoratif justice, Mr. Ji. Demikian, terima kasih. Makasih, oke deh, supaya gini ya. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan Profesor Yongki Fernando, sebenarnya kita sudah sampaikan di Komal ini. Saya kok nampak begitu yakin bahwa ini Prof. Yongki Fernando itu ngintip-ngintip juga di Komal kita ini. Bagaimana menurut pendapat Mister?
Waktu saya dengerin dia juga, saya berpikir begitu. Tuh, oke, supaya tidak salah sangka, saya panggil dulu Prof. Emran. Selamat malam Prof. Emran. Pasti bingung tuh, bingung. Tolong jangan menjawab dulu Prof. Emran, supaya bertanya-tanya. Siapa ini? Mana nih Prof. Emran? Selamat malam Prof. Emran. Jangan jawab Prof, jangan jawab. Oke, Bang Masih, supaya kita lebih sempurna, lebih enak mendengarnya. Hei, kita sambut Ale-ale Prof. nih jangan-jangan nih. Selamat malam Prof. Emran. Oh kan, ale-ale. Malam. Malam masih malam. Prof, malam Prof, Oke, berubah nama malam Kak Jelita, apa kabar? Iya, kita apa namanya? Iya, soalnya itu apa namanya ada insiden juga apa namanya Bang Maxi, makanya akunya langsung gitu dulu. Ya kan, nanti kita by itu apa private aja. Siap. Iya sih Bang Maxi. Itu Bang Maxi nomor telepon juga geser tuh saya tuh. Oh gitu. Iya, makanya saya barusan minta nomor telepon dari Mr. GC. Udah 3 hari Bang Maxi. Oh, Kayak gini nih. asal jangan nomor telepon temannya Bang Ji aja, Bang Yamin. Aca. Iya. Ya, weh, malam semuanya malam. Lanjut. Ya, Mr. G. Malam Prof. Ya, Prof. Tadi saya sudah putarkan Prof, apa pendapatnya dari ahli pidana. Saya rada-rada protes, kenapa ahli pidana ini kayaknya selalu membicarakan mengenai komal kita. Disebutkan di situ perlakuan terhadap barang bukti, apalagi bukti CCTV, bukti elektronik. Kalau perlakuannya saja tidak punya manajemen, maka bagaimana menyajikan? Menyajikan itu juga bukannya membuat terang, tapi menimbulkan perdebatan, menimbulkan pertanyaan. Itulah yang saya lihat. Ternyata memang iya sih Prof. Ini apa? Prof Yongki itu kayaknya rajin ngintip di komal kita, Prof. Bercanda, Prof. Iya sih. Begitulah Mr. G. Jadi pendapatnya apa namanya saya juga sempat tadi dengar juga sih. Jadi apa namanya inline lah sama apa yang kita suka diskusikan di sini ya. Jadi dia bersoal pada due process of law sebenarnya sih. Ya makanya apa yang biasa dijelaskan sama teman-teman itu Bang Maxi, terus Kak Jelita, Bang Mael yang lain-lain, terus Mr. Lain. Iya, jadi relevan banget dengan apa yang kemudian coba dipresentasikan oleh siapa namanya Prof Yongki itu dalam keterangan ahlinya beliau kemarin itu sebenarnya. Secara substantif sama, mungkin dari sisi argumentasinya juga sepertinya mirip banget tuh, mirip-mirip tuh, mirip-mirip. Nah, mungkin lebih ditekankan pada cara memperoleh alat bukti. Itu sebenarnya. Yang kedua kaitannya dengan direct and indirect evidence. Ada alat bukti langsung dan alat bukti yang tidak langsung. Lalu kemudian juga apa namanya kaitannya dengan CCTV. Lalu kemudian percakapan by handphone itu juga kemudian nggak diekstraksi. Kemudian iya kan harusnya diekstraksi lalu kemudian dituangkan ke dalam alat bukti surat itu juga enggak. Padahal handphone itu kan dibunyikan di dalam dakwaan. Di dalam dakwaan. Itu lalu pembuktiannya lebih dibasiskan pada testimoni dari para terpidana. Para terdakwa. Itu yang menjadi problematik. Padahal kan dalam case-case seperti ini, case-case kayak begini kan sebenarnya mudah. Dalam konteks pembuktiannya itu memang, dalam konteks pembuktian modern itu dia akan jauh lebih mudah daripada case-case yang lainnya. Karena pembuktiannya itu dia bersifat apa? Bersifat pembuktian material. Jadi konsekuensinya itu pendekatannya itu dia harus lebih kepada pendekatan ada satu prinsip namanya itu individualis rende teori. Jadi pendekatan fakta setelah kejadian. Fakta setelah kejadian itu apa? Diperoleh dari apa? Ya itu tadi tuh. Scientific approach itu. Karena dia pendekatannya itu teknik pembuktian modern. Jadi katakanlah kayak ada percakapan untuk menghabisi nyawa orang. Berarti di tracking tuh. Percakapan itu dari mana katakanlah. Kalau misalkan dia pakai handphone, berarti handphone itu yang di tracking. Lalu kemudian tuh penyidik akan membaca formasi dari apa yang mereka bicarakan, siapa yang begitu-begitulah ya. Nah, yang kedua, kaitannya dengan sebab yang mengakibatkan matinya orang lain. Itu juga pendekatan saintifik. Karena zaman dulu kan belum ada pendekatan saintifik seperti ini. Jadi semuanya itu didasarkan pada testimoni. Contohnya begini, ada orang mati nih Mr. G. Ada orang meninggal ya. Ini kan kaitannya dengan kepastian hukum. Dulu ketika ada orang dibunuh, berarti kan semua pembuktiannya itu hanya didasarkan pada testimoni tadi.
Karena pembuktiannya belum semodern sekarang ini, ya kan? Ya. Itu sebenarnya. Jadi apapun yang disampaikan oleh para keterangan saksi itu yang kemudian dijadikan sebagai basis argumentasi yang akan dituangkan ke dalam dakwaan. Dan itu sangat rapuh, sangat volatile. Karena apa saya bilang gitu, Mr. G? Karena ingatan manusia ini kan dia berlaku surut ya. Gak selamanya dapat dipercaya kan, Mr. G? Ya. Sementara kalau yang namanya komunikasi, kalau misalkan kita tracking komunikasi by digital begitu, itu frasa per frasa itu nggak bisa hilang, ya kan? Tetap ada jejaknya. Makanya dia pembuktiannya itu dia bersifat primer, dia primer, alat bukti primer sebenarnya. Dan contohkan begini, Mr. G. CCTV itu kalau misalkan dia sorot langsung kejadian itu, berarti CCTV itu dia merupakan alat bukti primer. Ya. Langsung. Kalau dia menyorot langsung, itu primer dia. Lalu kalau misalkan ada orang lain melihat bahwa pada jam sekian, para terdakwa ini keluar dari rumah itu, itu berarti dia sekunder tuh, alat bukti sekunder. Kalau kita relasikan dengan direct dan indirect, berarti CCTV itu yang menyorot langsung itu dia merupakan direct, karena alat yang langsung menerangi adanya tindak pidana itu. Menyorot. Dia langsung bisa bicara, menyorot. Sementara saksi yang tadinya dia melihat bahwa para terdakwa ini jam sekian keluar dari rumah, dari rumahnya si korban, itu dia bersifat indirect. Sebaliknya juga pada case ini, para kedua terdakwa ini kan sebenarnya saksi pelaku nih kan. Artinya kesaksian mereka itu merupakan direct, sementara CCTV itu dia bersifat indirect. Itu ya, cuman memang saya juga sebenarnya nggak tahu kenapa sampai pada pada tahap penyidikan itu pendekatan due process of law itu nggak begitu terlalu nggak terlalu diprioritasin ya, nggak terlalu diprioritaskan, lalu hanya bersumber dari keterangan para terdakwa hari ini. Itu yang kemudian bermasalah kan hari ini kan. Itu sih Mr. G. Karena apa? Karena kalau misalkan kita saya suka ikutin VT-nya Bung Max tuh. Memang paradigmanya tuh udah bergeser. Dulu itu, kalau sebelumnya KUHP kita itu kan sebenarnya presumption of guilt. Jadi praduga bersalah gitulah. Praduga bersalah. Konsekuensi dari praduga bersalah itu apa? Dia ada percepatan, yang kedua efisiensi. Percepatan. Jadi artinya yang namanya due process of law itu menjadi sesuatu yang nggak terlalu menjadi sesuatu yang primer lah. Tapi hari ini kan berbeda. Presumption of innocence itu dia lebih menitik beratkan pada due process of law. Artinya apa, Mr. G? Artinya pertama yang dikedepankan itu adalah apa? Kualitas dari proses itu. Yang kedua, perlindungan terhadap hak asasi para tersangka dan terdakwa. Sebenarnya itu, Mr. G. Itu yang kemudian menjadi masalah. Makanya saya sebenarnya pada prinsipnya sepakat dengan Prof. Yongki ya, bahwa ini memang di hulunya itu memang sudah terjadi persoalan. Konsekuensi dari persoalan itu maka kita berdebat hari ini. Kita jadi diskusi di Komal hari ini. Itu Smitri. Baik. Teman-teman semua, ini sudah penjelasan dari Prof. Imran ya. Mohon maaf ya, Prof. Imran berubah karena ada insiden. Kemudian tapi saya senang sekali karena dengan adanya gambar yang baru ini menunjukkan bahwa Prof. Imran langsung menerima endorse ini. Ini kalau yang punya produk nanti bertanya-tanya ini, kenapa ada produk saya di Mr. Z gitu. Oke. Jadi benar Prof. Jadi di kata ahli tadi, justru kehadiran alat bukti itu seharusnya menimbulkan kejelasan. Ya kalau kata Bang Maksi lebih terang, tapi justru sekarang ini menimbulkan keraguan-keraguan. Contoh nih ya, dengan hadirnya alat bukti yang baru. Karena cara memperolehnya, kemudian cara menyajikannya, kemudian siapa yang menyajikan, itu juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Bukan hanya kepada mereka-mereka yang bersidang, tapi kami-kami yang di luar ini juga bertanya-tanya. Bagaimana sih sebenarnya cara menyajikan barang bukti, cara menyajikan alat bukti? Salah satu contoh adalah CCTV. Pertanyaan berikutnya, hal-hal yang penting itu disoroti sama Prof. Yongki mengenai adanya handphone.
Dari handphone itu, jika betul itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur terkait dengan ekstraksinya, mungkin akan diperoleh informasi-informasi, petunjuk-petunjuk yang menuju pada benar-benar inilah terdakwanya. Itu yang disampaikan Prof oleh Prof Yongki. Ya. Jadi ya sebenarnya kayak yang dijelaskan juga sama Bang Maksi. Sebenarnya kalau filosofi alat bukti itu dia kayak bola lampu tuh. Di ruangan teman-teman itu dia kayak bola lampu. Jadi sebenarnya alat bukti untuk membuat terang perkara dan menentukan siapa tersangkanya sebenarnya. Kalau kita merujuk pada pasal 1 angka 28 ya. Angka 28. Sebenarnya itu. Makanya penetapan tersangka itu dilakukan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi kalau alat bukti itu nggak membuat terang perkara, kan dia menjadi obscure. Ya. Itu prosesnya. Makanya ketika perolehan alat bukti itu, dia hanya begini nih. Alat bukti itu sebenarnya itu Mr. T, ada 2 persesuaian kaitannya dengan 2 alat bukti itu. Persesuaian pertama itu adalah alat bukti itu harus memastikan bahwa perbuatan itu memang terjadi. Perbuatan yang didakwakan itu terjadi. Ya, dakwaannya kan kaitannya dengan pembunuhan ya. Bahwa nanti dia menjadi pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa itu soal lain nantinya. Tapi substansinya adalah pembunuhan. Persesuaian yang kedua adalah para terdakwa lah yang merupakan pelaku dari tindak pidana itu. Jadi kalau misalkan pembunuhannya terjadi, tapi kalau misalkan rupanya alat bukti itu tidak menunjuk pada terbuktinya kedua pelaku ini, berarti kan terjadi inkonsistensi juga kan? Ya. Jadi yang dibuktikan itu ada 2 hal tuh. Satu, kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan, merupakan artinya dia pendekatannya itu pendekatan objektif. Yang kedua, terkait dengan status dari para terdakwa ini. Artinya mereka lah yang melakukan tindak pidana. Itu sebenarnya Mr. J. Cuman memang sama juga sebenarnya. Kalau perspektif penyidikan itu sebenarnya itu penetapan tersangka itu harus rasionable suspect. Jadi dia persangkaan yang rasional mestinya. Rasionalitas itu indikatornya adalah minimal 2 alat bukti. Kan ketika pada tahap penyidikan berarti sudah ada tindak pidananya. Tapi untuk menuju pada tersangka, siapa pelakunya berarti harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti kan? Dan 2 alat bukti itu harus benar-benar dia bersifat objective burden of proof. Artinya alat bukti yang objektif. Dia nggak boleh yang kemarin kayak persangkaan yang tidak mendasar itu nggak boleh. Makanya kita bicara di awal itu kan begini. Kalau terdakwa tersangka, itu dia punya hak untuk kemudian beralibi. Karena itu konsekuensi dari self defense tadi, pembelaan diri. Ya kan? Tapi kalau misalkan kalau JPU, berarti dia harus bisa membuktikan. Berarti pendekatannya itu dia objektif. Itu sebenarnya Mr. J. Baik. Ya teman-teman, ini ada Ale. Silakan yang mau bertanya. Jelita ada Kopi Pahit. Selamat malam Kopi Pahit. Malam. Sekarang malah mumpung ada Prof nih. Silakan. Yuk. Prof, aku kan bukan orang hukum ya. Jadi tapi di sini aku tuh suka banget karena jadi menambah wawasan tentang hukum. Prof, aku mau nanya, apa sih yang mendorong perubahan pasal yang terkait dengan alat bukti itu? Yang dari 5 menjadi 8 sekarang ini ya. Kan salah satunya itu ada keterangan saksi, terdakwa, surat, petunjuk kalau yang lama itu, dan keterangan ahli ya. Nah yang saya mau tanya itu bukti alat petunjuknya kan jadi hilang tuh. Apakah itu masuk di dalam kategori sekarang yang ditambahkan itu adalah barang bukti dan bukti elektronik? Tuh. Nah apa yang memotivasi ini ya untuk merubah itu atau mengurai itu di dalam RUU itulah ya. Apa kira-kira yang motivasi itu? Apakah memang ini ada tadinya penanganan kasus yang tidak sesuai apa bagaimana kan? Nah, terus apa progresnya gitu dengan diterapkan karena kita ini hanya berpegang dengan alat bukti kan? Ya, untuk mentersangkakan orang, mendakwa orang, memvonis orang itu dengan pengujian 2 alat bukti minimal itu kan. Nah, kira-kira apa Prof yang mendorong itu?
apakah sudah ada progresnya nih misalnya. Jangan-jangan nggak ada progresnya juga. Jadi kalau mau 8 mau 10 juga alat bukti itu kalau penanganannya nggak benar kan nggak benar juga gitu. Gimana, Prof? Setuju. Sebenarnya setuju. Iya, sebenarnya apa namanya yang dipersoalkan ini kaitannya dengan perubahan terhadap KUHP ini sebenarnya sudah bisa diterapkan secara maksimal apa belum kan begitu. Memang begini, di KUHP lama dulu kalau kita merefer pada pasal 184 ya, berarti alat bukti itu dia ada 5 tuh. Pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga alat bukti surat, yang keempat itu petunjuk, yang kelima itu adalah keterangan terdakwa. Memang di sana ada 2 perdebatan. Ada sebagian ahli menyatakan bahwa dalam alat bukti itu terjadi hierarki alat bukti, tapi ada juga yang menyatakan bahwa memang kalau di 184 itu nggak bicara kaitannya dengan hierarki. Karena apa? Karena ketika di ayat satunya itu dia hanya menerangkan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dia berbeda kalau misalkan gradasinya itu 1, 2, 3, itu berbeda. Lalu kemudian begini, sekarang kan terjadi perubahan dari 5 kemudian menjadi 8. Memang kejahatan ini dia terjadi transformasi. Dulu itu kita nggak ada yang namanya undang-undang ITE kan. Lalu kemudian terjadi kejahatan di ITE. Banyak kejahatan itu kan dia terjadi secara konvensional. Kejahatan konvensional. Lalu kemudian apa? Ketika mau dilakukan penindakan, kita kekurangan tuh instrumen hukum untuk melakukan itu. Konsekuensinya dibikinlah itu undang-undang ITE itu. Artinya dia sebagai perangkat untuk kemudian menjangkau tindak pidana yang sebelumnya belum diatur. Konsekuensi dari itu pun kemudian KUHP baru ini juga kemudian ada perubahan kaitan secara fundamental ya, maupun dari sisi struktur juga kemudian dia berubah. Yang tadinya di 5 terus kemudian menjadi 8. Terus merujuk pada apa yang tadi ditanyakan kaitannya dengan alat bukti petunjuk. Memang iya, saya setuju dengan Bang Maksi tadinya itu kaitannya dengan sejarah KUHP kita ya, sejarah KUHP dan KUHP kita ya. Memang KUHP kita dan KUHP dan KUHP kalau KUHP kan kita sendiri. Kalau memang begini, KUHP kita itu memang diterapkan secara konkordansi begensel terhadap bangsa Indonesia pada saat itu. Karena Indonesia kan sebagai daerah yang terjajah kan. Lalu kemudian diterapkan KUHP itu. Cuman untuk KUHP sendiri kan kita punya KUHP 1981, Undang-Undang Nomor 8 1981. Itu memang itu produk real Indonesia. Hanya saja tetap dia merefer pada KUHP-nya Belanda nih. KUHP-nya Belanda nih. Di KUHP Belanda itu sebenarnya dia nggak ada tuh yang namanya alat bukti petunjuk. Ada namanya Eigen-Waarneming voor de Rechten. Eigen-Waarneming voor de Rechten itu adalah apa? Pengamatan hakim. Jadi kalau kita baca Strafvordering Belanda itu kaitannya dengan hukum acara pidana Belanda, itu nggak ada alat bukti petunjuk. Konsekuensi dari itu, semua alat bukti itu ada berita acaranya. Satu-satunya alat bukti yang nggak ada berita acaranya itu adalah alat bukti petunjuk. Karena alat bukti petunjuk itu merupakan otoritatif dari hakim. Dan memang untuk sampai pada alat bukti petunjuk itu, memang ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya itu nggak boleh alat bukti petunjuk itu diperoleh dari keterangan ahli. Kan nggak boleh, karena ahli itu kan sifatnya second opinion ya. Second opinion. Hakim sendiri juga sebenarnya ahli. Tapi biar berimbang, kemudian ahli itu dihadirkan. Makanya kalau sekarang ini kan yang tadinya bukti petunjuk itu, kemudian dirubah menjadi pengamatan hakim. Pengamatan hakim itu kemudian nanti dia melihat tuh seluruh tuh, apapun bukti-bukti yang muncul pada saat persidangan. Bahkan hakim itu hari ini, itu yang tadinya 5 lalu kemudian ditambah 3 itu adalah milik hakim itu. Milik hakim. Di antaranya ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Hakim itu contohnya dalam case ini. Kalau misalkan cara hakim tidak yakin dengan validitas dari alat bukti itu ataukah otentitas dari alat bukti yang dihadirkan, hakim bisa kemudian memerintahkan untuk dilakukan pengujian ulang di mana? Dalam persidangan. Yang kedua, kaitannya dengan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum itu tidak boleh dijadikan, artinya tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dia tertolak, di-ignore. Itu sebenarnya, makanya kalau balik ke pertanyaan itu, saya juga sebenarnya punya pertanyaan yang sama. Sebenarnya KUHP baru ini kan harus bisa nih memperbaiki kerja-kerja dari teman-teman APH ya. Tapi kan dengan kondisi per hari ini, kalau kita memperhatikan case ini kan, ya itu. Memang dia bersoal pada apa? Ya due process of law tadi.
due process of law. Kalau misalkan APH itu sudah tunduk pada apa namanya, dia sudah melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh KUHAP, saya kira sih kita nggak akan diskusi panjang lebar di sini. Cuman karena memang banyak hal yang kemarin itu dia terlewati, maka itu kemudian menjadi koreksi. Salah satu yang dikoreksi, salah satu yang mengkoreksi itu adalah Prof. Yongki sendiri kan dalam persidangan. Itu sih, Nambah kaitannya. Jadi gini, saya kan sering dengar ya kalau kasus yang ruwet gitu, yang bertele-tele itu, kan sering ada kata-kata OOJ. Nah, itu apa? Itu apa, Prof? Apakah OOJ itu apa ya? Memang dilanggar atau memang gimana tuh? Jadi gini, saya juga mendengar jangan-jangan ini ada OOJ. Nah, OOJ itu apa gitu kan? Apa yang hanya ditangani oleh penyidik atau memang orang sipil yang menjadi OOJ itu gimana, Prof? Silakan. iya. Apa? Kalau obstruction of justice maksudnya obstruction of justice, sepertinya gitu ya. Memang obstruction of justice itu sesuatu yang unik. Memang dari dulu sering terjadi kaitannya dengan OOJ itu sebenarnya. Dan memang yang paling berpotensi untuk melakukan OOJ itu adalah apa? APH, karena dia nggak melaksanakan fungsinya sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP kan, sebagaimana yang semestinya. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau terdakwa sendiri kan nggak bisa untuk kemudian diterapkan OOJ itu, karena dia punya hak right to remain silent, itu hak ingkar. Dia berbohong sekalipun nggak ada masalah. Ada barang bukti yang dibuang sama dia pun nggak ada masalah. Terus itu nggak ada masalah. Makanya kalau OOJ itu lebih kepada sebenarnya targetnya itu adalah pada teman-teman APH. Case konkretnya itu bisa dilihat pada case-nya si Sambo sebelumnya kan. Ada beberapa APH yang kemudian didakwa juga kaitannya dengan OOJ itu kan, pasal 212 kalau nggak salah ya, atau 221 ya. Oh, 221. Pasal 221 itu sebenarnya OOJ itu. Nah, jadi karena ada sengaja untuk merusak barang bukti dan sebagainya. Artinya mereka melakukan tugas mereka itu tidak secara profesional. Tidak secara profesional. Padahal kan harusnya dia harus profesional kan. Itu sih. Kalau dalam kasus ini, Pak Oman, kira-kira ada nggak OOJ-nya? Kalau dalam kasus ini, itu kan sudah disampaikan sebelumnya oleh para terdakwa ya kan, bahwa mereka itu mengalami yang namanya inhuman act itu. Artinya mereka alami tindakan-tindakan yang sebenarnya kan dilarang, nggak boleh kan. Sementara KUHAP kita ini kan sebenarnya fokus utamanya itu adalah perlindungan terhadap hak asasi tersangka maupun terdakwa. Tapi ketika mereka diminta keterangan secara melawan hukum, ya itu kan menjadi masalah sebenarnya. Artinya dipaksa. Itu yang kedua kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti itu. Saya nggak tahu cara memperoleh alat bukti itu dia sudah benar-benar on prosedur atau belum, saya nggak tahu. Hanya saja cara menyajikan alat bukti ini yang menurut saya masalah. Pertama, itu kaitannya dengan apa? Cara menyajikannya itu kaitannya dengan itu, contohnya handphone kan? Handphone. Otomatis handphone itu sudah dilakukan dulu tuh berita acara sitanya. Tapi ketika handphone itu diekstraksi, berarti dia harus tunduk pada Undang-Undang ITE pasal 5 dan pasal 6 kan? Artinya terutama pada pasal 6 tuh. Pasal 6 itu harus ada tata cara bagaimana alat bukti itu diperoleh. Cuman yang menjadi masalah kan nomor handphone itu juga dia nggak tertuang dalam BAP, bahkan percakapannya pun sama, nggak tertuang. Jadi kita nggak tahu sebenarnya alat bukti handphone itu ketika dihadirkan sana apa fungsinya kan. Padahal alat bukti itu kan dia sifatnya itu evident to justified, artinya alat untuk membuktikan dakwaan. Sebenarnya itu sih kaitannya dengan OOJ tadi. Ada kaitannya dengan SDM ya, Dok, kira-kira ya, Prof. SDM penyidik ya. Kadang-kadang kita berpikir SDM penyidik ini yang di tingkat bawah gitu, apa kurang gitu, apa memang gimana? Bingung saya mau ngomongin, takut salah. Izin boleh nggak? Boleh. Silakan. Iya, sedikit bernarasi nih ya, izin. Kita balik ke keterangan ahli tadi ya, statement ahli ya, Mr. Z, boleh? Boleh. Jadi gini, benar yang Mr. Z bilang, sebagian besar, hampir semua bahkan, apa yang dikatakan yang dijadikan statement oleh ahli, itu sudah kita ulas, bahkan udah habis-habisan kita kuliti di sini, Mr. Z. Sepakat nggak, Mr. Z? Sepakat. Udah habis-habisan kita kuliti di sini.
Yang jadi pertanyaan saya gitu, yang jadi pertanyaan saya di kasus-kasus yang lain bisa digunakan scientific crime investigation itu, atau mereka mengeluarkan skillnya, para penyidik mengeluarkan skillnya itu sebaik-baik mungkin, bahkan bisa membuat kagum lah orang yang terutama yang suka mengikuti kasus-kasus ya. Seperti yang pernah saya ikuti itu salah satu kasus dari karyawan Metro TV kalau nggak salah, itu Dodi kalau nggak salah, yang cara kematiannya itu juga nggak ada satupun orang yang mengikuti kasus itu menyangka, dan akhirnya dikatakan bahwa itu bunuh diri, padahal dia itu jarang sekali lah, metode bunuh dirinya itu jarang sekali, dia memotong lehernya itu yang jarang dipakai apalagi di Indonesia ya, tapi itu bisa diungkap gitu, bisa diungkap dengan jelas dan clear dan tidak bisa terbantahkan. Dari apa? Dari pisau yang dia pakai, lalu kemudian pisaunya itu diurutkan di produk dari toko mana pisau ini, dan akhirnya mereka tahu lah, oh ini produknya S Hardware, lalu dibuka lah CCTV S Hardware, kelihatanlah di situ bahwa si jenazah ini memang membeli pisaunya di situ, lalu malamnya dia meninggal dengan keadaan seperti itu, akhirnya case close, artinya bisa lah. Nah, yang saya heran kenapa di kasus-kasus yang lain, di beberapa kasus lah, ada beberapa kasus juga, tapi tidak digunakan skill-skill para penyidik itu, nggak digunakan. Lalu kemudian alat-alat yang begitu canggih yang mereka punya itu tidak digunakan. Artinya ini kan menampar sekali kan. Lalu kemudian di persidangan juga, ini mirip dagelan, kalau menurut saya sih mirip dagelan lah. Tiba-tiba keluar alat bukti baru yang sesuai dengan keterangan mendukung ke pengakuan Priyo. Entah ini benar atau salah, saya nggak bisa bicara ya benar atau salahnya. Tiba-tiba ada palu, lalu tiba-tiba ada CCTV yang di toko itu, ya kan, ini jadi antik. Kita kan semua nonton gitu loh, kita semua tuh lihat kasusnya itu dari awal sampai sekarang, ya mungkin sempat terputus lah. Bahkan ada dari tahun 2025 itu ada dari pihak keluarga yang membongkar toko itu sebelumnya tanpa ada kepolisian. Itu ada itu dokumentasinya. Gitu loh. Jadi kita tuh yang nonton ya ketawa-tawa aja, kecuali yang berkepentingan Kita yang nonton ketawa-tawa aja. Nah, itulah makanya Mr. Z, beberapa kali saya dan mungkin teman-teman juga suka bilang di sini bahwa para netizen ini kritislah terhadap pengungkapannya, bukan kubu A dan kubu B begitu. Pada pengungkapannya aja, karena ini yang janggal ini di pengungkapannya. Dari awalnya sudah berantakan, yang kalau kata ahli itu seolah-olah seperti dipaksakan, maka kemarinnya juga akan berantakan. Tanpa sadar apa yang dilakukan itu mencemarkan nama baik institusinya itu sendiri. Itulah yang terus-terusan jadi jadi kekhawatiran saya lah istilahnya. Demikian bisa sih. Wow, ini narasi yang keren teman-teman. Ini teliti, mengarah, fokus pada satu pembahasan. Ini keren nih. Ya memang ya, itu juga menimbulkan pertanyaan buat kita semua. Saya, aku dan kau itu bertanya-tanya. Betul. Ya, ketika baru diucapkan langsung ada terbuka. Begitu diucapkan langsung terbuktikan. Begitu disampaikan langsung ada. Dan terus pertanyaan berikutnya, selama ini pada kemana ya? Kan begitu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan di bawah, saya gabung saja. Ada pertanyaan di bawah dari berkawan tadi menanyakan terkait CCTV yang 8 bulan. CCTV yang 8 bulan. Kemudian ada juga pertanyaan yang menyangkut mengenai apa itu obstruction of justice, nanti juga akan dijelaskan ya. Saya hanya mau menyampaikan bahwa alat bukti berupa CCTV ini diambil bukan setelah 8 bulan muncul, bukan. Seharusnya pertanyaan kita, kenapa tidak disampaikan sesuai dengan secara profesional, ya secara profesional. Karena sejak mayat itu ditemukan, CCTV itu pertama kali langsung dilakukan penyitaan. Tetapi nampaknya
bahan daripada proses penyidikan tidak mendasari dari CCTV itu sendiri gitu loh ya. Pertanyaannya justru mengarah pada pengakuan, bukan berdasarkan CCTV yang ada. Karena kalau tadi dikatakan Prof. Imran mengatakan CCTV itu tidak mungkin bohong. Gitu ya kawan-kawan ya, itu terima kasih tadi pertanyaannya tajam, mengarah dan fokus. Kemudian ada juga terkait dengan obstruction of justice, yang nanti Prof. Imran bisa jelaskan. Terus kenapa setelah dilakukan penyitaan di tanggal 1 baru disampaikan sekarang? Saya juga tidak tahu alasannya. Tapi tadi menimbulkan keraguan di persidangan. Silakan Prof, ada pertanyaan tadi dari Bu Jelita dan juga dari bawah ini obstruction of justice. Kemudian ada juga yang CCTV yang disajikan itu kok tiba-tiba muncul sekarang. Silakan Prof. Iya, Mr. Ji. Iya, sebenarnya itu saya setuju sekali sebenarnya itu. Makanya begini, dalam apa namanya, balik lagi sih sebenarnya sih, thank you banget nih Kak Jelita, apa namanya, pertanyaannya sebenarnya mewakili yang lain juga ya, yang lain juga. Dan memang yang paling saya suka berulang-ulang nih, dalam teknik pembuktian modern itu memang dia berlaku universal yang begini-begini nih, Mr. Ji. Kita mau ke Amerika, katakanlah common law, sama aja Mr. Ji. Nah, artinya memang teknik pembuktiannya itu lebih kepada scientific approach tadi. Karena itu dia bobot pembuktiannya itu dia akurasinya itu 99%. Selama validitas dari alat bukti itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dia tetap punya integritas ya. Integritas. Itu pendekatannya itu apa? Ketika disita kan berarti harus ada cloningan dulu kan, berita acara cloning kan. Lalu kemudian ketika mau berita acara penyitaan, pembungkusan, lalu kemudian berita acara cloning tadi. Tujuannya kan untuk merawat originalitas dari CCTV itu sendiri. Memang makanya di awal tadi saya contohkan begini, Mr. Ji. Kalau misalkan ada kasus-kasus kaitannya dengan kematian orang, dulu itu pemeriksaan itu hanya didasarkan pada testimoni. Konsekuensi dari testimoni itu kan dia nggak ada tuh pendekatan nggak ada kedokteran kehakiman kan nggak dilibatkan di sana, Mr. Ji. Jadi sebab yang mengakibatkan mati itu nggak bisa diungkap. Nah, tapi kalau per hari ini kan ada yang namanya underlying cause of death, sebab-sebab yang menyebabkan matinya orang lain. Itu dilakukan analisa. Jadi si mayat itu diobservasi dulu, diobservasi lalu kemudian, karena mayat ini kan nggak mungkin ngomong, Mr. Ji, ketika saya dipukul dari sebelah mana, dipukul dari sebelah kiri atau sebelah kanan, itu kan nggak mungkin. Maka butuhlah itu ahli untuk kemudian menerangkan itu. Ahli ketika dia lakukan bedah pun, yang terpenting itu begini. Saya nggak tahu dalam case ini sebenarnya dilakukan bedah ataukah hanya dilakukan visum. Kalau dia visum berarti dia itu dia unprocedural. Visum bukan otopsi, Mr. Ji.